Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tri Retnasari. Untuk materi kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perancangan berorientasi objek untuk multiclass. Sebelumnya, saya jelaskan dulu pemahaman mengenai domain modeling. Domain modeling merupakan teknik pengidentifikasian objek-objek pada kata benda yang terdapat pada daftar requirement yang diklasifikasikan pada area domain. Permasalahan yang sama untuk dijadikan kandidat kelas pada kelas diagram. Nah, berhubungan dengan materi yang saya jelaskan untuk kali ini, kita lebih fokus ke arah pembuatan kelas diagram. Oke, untuk pembahasan nanti ada beberapa. Yang pertama membahas mengenai notasi. Yang dimaksud dengan notasi itu merupakan simbol apa saja sih yang nanti bisa masuk ke dalam pembuatan kelas diagram. Lalu berikutnya asosiasi. Nah, asosiasi sendiri itu menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara suatu objek dengan objek yang lainnya. Berarti di sini ada hubungan ya, hubungan antar objek. Lalu ada lagi yang dinamakan dengan agregasi, yaitu hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain, namun sifatnya tidak wajib. Kemudian yang keempat, komposisi, di mana hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lain. Dan yang kelima yaitu generalisasi, di mana sini memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek atau kelas. Oke, kita mulai dari notasi kelas diagram. Nah, untuk simbol-simbol yang ada di kelas diagram, ini ada yang namanya simbol kelas yang terdiri dari class name, atribut, dan behavior. Lalu simbol asosiasi yang digambarkan dengan garis. Lalu simbol aggregation yang digambarkan dengan garis dan ada tanda hitam. Dan generalisasi yang disimbolkan dengan garis dan tanda panah putih. Nah, kemarin itu sudah dijelaskan mengenai notasi simbol kelas yang terdiri dari class name, atribut, dan method. Untuk analisis pembentukan kelas diagram itu merupakan aktivitas inti yang sangat mempengaruhi arsitektur piranti lunak yang dirancang hingga ke tahap pengkodean. Jadi, pada saat proses pembuatan kelas diagram kemudian di-convert, itu bisa otomatis menjadi kode-kode program yang tinggal kita masukkan isi dari masing-masing perintah di dalam kelas tersebut. Nah, untuk asosiasi sendiri umumnya menggambarkan kelas yang memiliki atribut berupa kelas lain atau kelas yang harus mengetahui eksistensi kelas lain. Panah navigability menunjukkan arah query antar kelas. Oke, ini gambarannya. Ada yang dinamakan dengan 0 or 1. Ada lagi 0 or more. Ada 1 and only 1. Ada 0 or more. Ada 1 and only 1 ultimate. Dan ada lagi yang disebut dengan 1 or more. Oh, kita lebih sering ya cenderung 1 to 0 atau 1 to many atau many to many, seperti itu ya. Nah, jenis-jenis asosiasi sendiri ada dua. Itu yang pertama, asosiasi dua arah yang digambarkan dengan garis lurus atau garis yang diberikan arah tanda panah bolak-balik. Dan yang kedua yaitu asosiasi satu arah atau pasif, di mana disimbolkan dengan garis panah searah. Contohnya, di sini
ada 3 kelas, di mana ada kelas member, kelas sales order, dan kelas produk. Dan untuk asosiasinya di sini ditunjukkan ada 4. Yang pertama, member class itu mempunyai minimal 1. Jadi kalau misalnya kita menentukan asosiasi itu caranya adalah dengan membacanya secara bolak-balik. Oke, member class minimalnya berapa terhadap sales order, maksimalnya berapa. Nah, contoh di sini member class itu mempunyai minimal 1 dan maksimalnya banyak. Maksimal banyak itu ditandai dengan tanda bintang sales order. Sedangkan setiap sales order dapat mempunyai minimal 1, maksimal 1 member class. Nah, sekarang sales order terhadap produk. Sales order dapat mempunyai minimal 1 dan maksimal banyak produk. Sedangkan produk dapat mempunyai minimal 1, maksimalnya banyak sales order class. Jadi seperti itu caranya menentukan hubungan, apakah itu 1, apakah itu 1 banyak atau banyak ke banyak atau 0 ke banyak. Jadi dilihat caranya adalah dengan bolak-balik, selain kita memberikan asosiasinya, apakah itu asosiasi 1 arah ataupun asosiasi 2 arah. Kalau seperti ini garisnya, ini adalah asosiasi 2 arah, makanya kenapa kita bacanya bolak-balik untuk menentukan hubungannya. Nah, lanjut, jika kita menemukan hubungan antar kelas seperti sales order dengan produk yang disebut dengan many to many asosiasi, maka kita harus membuat kelas detail. Contohnya seperti ini nih. Ya. Kan tadi kan ada tuh di bagian sales order dan produk hubungannya. Untuk sales berhubungan dengan produk minimal 1, maksimal banyak. Produk pun juga berhubungan dengan sales minimal 1, maksimalnya banyak. Karena hubungannya many to many, maka ini harus didetailkan. Lanjut, untuk penggambaran kelas asosiasi pada saat nanti kita masuk ke pengkodean kode. Contoh di sini ada kelas A yang secara pasif menunjuk ke kelas B. Maka perintahnya seperti ini. Untuk public class A itu menunjuk public B dan public A. Sedangkan kelas B itu hanya menunjukkan si public B. Nah, itu untuk penggambaran perintah pengkodingannya. Lanjut, sekarang mengenai agregasi. Nah, hubungan antar kelas yang menyatakan hubungan has a. Contoh misalnya mobil dengan kaca spion. Bila kita memodelkan sebuah mobil, maka dapat dikatakan bahwa mobil mempunyai kaca spion. Secara logis dapat dikatakan sebuah mobil dapat berfungsi walaupun tanpa kaca spion. Mobil dapat dipisahkan dari kaca spion. Tadi kan sudah dikatakan ya, agregasi itu tidak wajib, maka hubungannya dinyatakan dengan has T. Nah, gambarnya seperti ini. Mobil, simbol agregasinya, lalu kaca spion. Mobil bisa tetap jalan meski tanpa harus menggunakan kaca spion. Maka dianggap hubungan agregasi atau tidak wajib. Beda dengan komposisi. Kalau komposisi itu hubungan antar kelas yang menyatakan hubungan part of.
Contoh mobil dengan mesin, di mana bila kita modelkan sebuah mobil maka dapat dikatakan bahwa mesin adalah bagian dari mobil. Secara logis dapat dikatakan bahwa mobil tidak dapat dipisahkan dari mesin. Bila mesin tidak ada sebuah mobil, maka mobil itu tidak berfungsi sebagai mobil. Maka digambarkan seperti ini untuk komposisi. Ya. Jadi tahu ya bedanya ya. Kalau tadi kan agregasi itu bisa dikatakan tidak wajib, sedangkan kalau komposisi itu wajib. Saya contohkan yaitu mobil. Mobil untuk agregasi mobil dengan kaca spion. Mobil tetap bisa jalan meskipun tanpa harus ada kaca spion. Tetapi kalau di komposisi itu saya contohkan mobil dengan mesin. Mobil tidak dapat jalan kalau misalnya tidak ada mesinnya. Maka kalau komposisi itu adalah wajib. Lanjut ke generalisasi. Kalau generalisasi itu hubungannya dengan inheritance, di mana hubungan hierarki antar kelas. Masih ingat ya pembahasan pertemuan sebelumnya? Di mana kelas dapat diturunkan dari kelas lain dan mewarisi semua atribut dan metode kelas asalnya dan menambahkan fungsionalitas baru sehingga ia disebut anak dari kelas yang diwarisinya. Nah, kebalikan dari perwarisan adalah generalisasi. Jadi waktu itu saya contohkan yang mengenai sepeda. Ada sepeda balap, ada sepeda gunung. Turunan dari sepeda. Nah, generalisasi sendiri ini yang mana? Generalisasi itu yang sepeda balap, sepeda gunung itu. Oke, gambarannya seperti ini. Simbol panahnya juga. Misalnya ada sale, untuk generalisasinya yaitu online sale, in-store sale, telepon sale. Nah, masih ingat generalisasi sendiri untuk inheritance sendiri, perintahnya itu kan waktu itu diwakili kalau misalnya keywordnya ya di Java itu dengan perintah extends. Nah, gambaran perintahnya seperti ini. Misalnya ada person. Ini pekerja, turunan. Pekerja itu yang merupakan orang. Tapi belum tentu orang itu merupakan pekerja. Nah, di sini untuk perintah kodenya public class person itu isinya berupa public person, lalu public class employee extends turunan atau warisan dari person. Isinya merupakan public employee. Sampai sini penjelasan mengenai perancangan berbasis objek untuk multiclass. Semoga dapat dipahami. Terima kasih telah menyaksikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.